Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Riyadi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, kelas 5C reguler pagi dengan NIM E1E018097. Jadi di video kali ini saya akan mensimulasikan RPP terintegrasi yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran IPS SD. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Semua hadir ya? Ya. Baik, sekarang Pak Guru absen dulu ya. Sini Salsabila, Hadir. Salwa Sukma, Hadir. Wafiyah Yofandi, Hadir. lalu Arya. Hadir. Nah, sekarang anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini menjadi bermanfaat dan berkah. Baik, ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang semuanya berdiri ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, silahkan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum belajar, coba kalian perhatikan di bawah bangku kalian apabila ada sampah, tolong diambil kemudian dibuang ya. Nah, sekarang anak-anak, coba keluarkan buku kalian. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan beberapa kegiatan ya. Ya, Pak. Yang pertama itu kegiatan berdiskusi tentang keragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Kemudian kita akan melakukan kegiatan tanya jawab terkait keragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga itu kita akan melakukan kegiatan bermain peran tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, Pak. Anak-anak, ada yang tahu apa itu keragaman? Udah tahu, Pak. Jadi keragaman ini adalah suatu kondisi di mana dalam masyarakat itu terdapat begitu banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, ada perbedaan ras, ada perbedaan sosial dan budaya, dan ekonomi. Nah, sekarang kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Anak-anak, coba kalian perhatikan peta yang Pak Guru pegang. Jadi peta ini adalah peta Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali pulau. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Lombok, dan masih banyak pulau-pulau yang lainnya. Nah, setiap pulau pasti memiliki ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan pulau lain. Entah itu dari bahasa daerahnya, kemudian pakaian adatnya, rumah adatnya, makanan khasnya. Kita ambil contoh Pulau Jawa dengan Pulau Lombok. Di Pulau Jawa, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Sedangkan di Lombok, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sasak. Kemudian, suku bangsa yang ada di Pulau Jawa, ada suku Jawa. Kemudian yang di Lombok, ada suku Sasak. Nah, seperti itu, semua perbedaan itu dinamakan dengan keragaman sosial dan budaya. Jadi, keragaman sosial budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, sekarang Pak Guru bagi kelompok dulu ya. 1, 2, 3, 4, kelompok 1.
Nah, anak-anak silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini. Hai anak-anak, pada video ini Ibu akan jelaskan mengenai keragaman sosial budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Apa yang dimaksud dengan keragaman sosial budaya? Itu artinya adalah keragaman kebiasaan, bisa aktivitas, mata pencarian, atau adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, keberagaman sosial budaya ini terjadi karena kondisi geografis negara Indonesia, di mana Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan banyaknya suku. Ada yang tinggal di pantai, dataran tinggi, dataran rendah, perkotaan, atau pedesaan. Nah, inilah yang menyebabkan adanya keragaman sosial budaya. Yuk, kita lihat keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di pantai memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan misalnya. Masyarakat pantai akan mengandalkan sumber daya laut sebagai sumber penghasilan. Itu udah pasti ya. Ada yang bekerja sebagai pedagang ikan misalnya, nelayan, atau penjual souvenir jika pantai tersebut banyak wisatawannya. Ada beberapa daerah yang juga memiliki upacara adat yang berkaitan dengan laut, misalnya di Desa Sri Gading, Yogyakarta. Pada setiap bulan Suro kalender Jawa, ada yang namanya upacara Labuhan Jalanidi, di mana masyarakat desa tersebut mengarak sesajen, kemudian sesajennya itu dilarungkan atau dihanyutkan ke laut. Nah, keragaman sosial budaya masyarakat pantai ini tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, bukan? Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah? Daerah dataran rendah itu banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Penduduk dataran rendah pada umumnya berada di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan umumnya masih memegang kuat tradisi yang ada. Banyak ritual yang masih mereka lakukan terkait dengan peristiwa tertentu. Misalnya mereka membuat sesaji, baik ketika masa menanam padi maupun ketika panen. Lalu adat istiadat seperti selamatan dan juga gotong royong juga masih sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Sekarang kita lihat masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Di daerah pedalaman yang berhutan lebat, masyarakatnya sudah pasti hidupnya mengandalkan pada hasil hutan. Kehidupan masyarakat pedalaman masih bergantung pada alam. Jadi, biasanya mereka memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan meramu atau mengolah dan mengumpulkan hasil dari hutan. Nah, contohnya adalah suku Asmat yang berada di pedalaman Papua. Kehidupan mereka masih sangat sederhana. Pakaian yang dikenakan juga masih sederhana. Pakaiannya bisa terbuat dari kulit kayu atau juga kulit binatang. Suku-suku yang tinggal di daerah pedalaman itu juga memiliki rumah yang khas. Biasanya mereka rumahnya itu berbentuk rumah panggung. Nah, dengan adanya bentuk rumah panggung seperti ini dapat menghindarkan mereka dari gangguan binatang buas. Sekarang kita akan naik ke daerah pegunungan. Masyarakat yang di daerah pegunungan itu sebagian besar hidupnya dengan bercocok tanam. Kondisi lahan di lereng gunung itu biasanya curam. Inilah yang menyebabkan petani itu membuat sistem ladang bertingkat atau yang biasa sering disebut sengkedan. Bentuknya itu tersusun seperti anak tangga, seperti gambar ini ya. Nah, penduduk di daerah pegunungan itu pada umumnya menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian dan perkebunan. Masyarakat yang tinggal di pegunungan itu biasanya mereka berpakaian tertutup dan tebal karena suhu udara di pegunungan itu dingin. Nah, rumah-rumah penduduk juga biasanya didirikan di lereng gunung karena memang lahan pegunungan itu banyak lereng-lereng gunungnya. Jika di wilayah pegunungan tersebut ada daerah yang datar, maka biasanya daerah tersebut juga dijadikan tempat pemukiman bagi mereka. Adat istiadatnya pun tidak terlepas dari gunung. Contohnya suku Tengger yang bermukim di Pegunungan Tengger, Jawa Timur. Di kawasan Pegunungan Tengger terdapat Gunung Bromo yang mereka anggap suci. Nah, setiap tahun suku Tengger ini mengadakan upacara yang disebut upacara Kasodo di Gunung Bromo. Pada upacara tersebut, mereka memberikan sesajen ke kawah Gunung Bromo.
Demikian anak-anak penjelasan mengenai keberagaman kehidupan sosial budaya masyarakat di Indonesia. Semoga video ini membantu kalian untuk memahami materi tersebut. Tetap semangat anak-anak, Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, video yang tadi sudah kalian tonton itu membahas tentang keragaman sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Nah, tugas kalian sekarang adalah menjawab soal berdasarkan video yang telah kalian tonton. Nah, nanti jawaban dari soal tersebut kalian diskusikan ya dengan teman kelompok kalian. Kemudian kalian tuliskan pada lembaran yang Pak Guru pegang. Sekarang Pak Guru bagikan di lembarannya. Kemudian kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembaran ini. Silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Anak-anak, waktu mengerjakan soal sudah habis. Silahkan perwakilan kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan kelompok 1, perwakilan kelompoknya maju ke depan. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Di pulau mana kalian tinggal? Pulau Lombok. Apa saja keragaman sosial yang ada di daerahmu? Yaitu mata pencarian, adat istiadat, kebiasaan seperti gotong royong. Apa mata pencarian masyarakat yang ada di daerahmu? Yaitu nelayan, petani, dan buruh. Apa adat istiadat yang masih sering dilakukan di daerahmu? Kawin lari dan rempo bontong. Apa saja suku yang mendiami daerah yang ada pada tempat tinggalmu, yaitu suku Sasak. Terima kasih. Baik, silakan duduk. Nah, anak-anak, setelah berdiskusi tentang keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, sekarang coba kalian buka buku tema kalian, kemudian baca teks tentang faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Silahkan dibuka buku temanya, kemudian dibaca. Anak-anak, setelah membaca teks tentang faktor keragaman masyarakat di Indonesia, sekarang coba kalian temukan informasi baru yang kalian dapatkan dari teks yang kalian baca tadi. Kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian ya. Nah, nanti kalian tulis informasi baru itu pada kertas ini. Sekarang Pak Guru bagikan kertasnya. Sebelum itu, kalau Pak Guru bagikan, kembali dulu ke bangku masing-masing. Silakan. Nah, sekarang baru bagikan lembarannya ya. Kelompok 1, ini kelompok. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian nanti hasil diskusi kalian presentasikan ke depan ya. Nah, anak-anak, sekarang waktu berdiskusinya sudah habis ya. Silahkan perwakilan kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan informasi yang kami dapatkan dari penyebab keragaman masyarakat adalah letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sekian. Ya, kemudian bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama, Pak. Oke, baik. Kalau sama silahkan dikumpulkan. Jadi, anak-anak, informasi yang kita peroleh dari teks yang sudah kalian baca, yaitu penyebab keragaman masyarakat Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu ada letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada kondisi negara kepulauan. Yang ketiga ada perbedaan kondisi alamnya. Pasti setiap daerah itu memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Dan yang keempat, keadaan transformasi dan komunikasi. Yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, sekarang coba kalian baca teks tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Silahkan buka buku temanya, kemudian dibaca teksnya, halaman 23. Anak-anak, setelah membaca teks tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, sekarang kalian akan
melakukan kegiatan bermain peran. Nah, Pak Guru jelaskan ya caranya. Yang pertama, kalian sediakan dulu atau kalian tuliskan 3 nama suku bangsa yang ada di Indonesia pada kertas yang berbeda-beda. Kemudian kalian gulung kertas tersebut, kumpulkan ke depan. Nanti Pak Guru acak kertasnya, lalu Pak Guru suruh kalian maju satu-satu untuk mengambil kotak 3 kertas. Nah, nanti kalian baca suku bangsa apa yang kalian dapatkan pada kertas yang kalian dapat. Kemudian kalian menyebutkan letak atau provinsi tempat suku bangsa itu berada. Baik, silahkan dituliskan 3 suku bangsa, kemudian digulung dan dikumpulkan ke depan. Baik anak-anak, sekarang silahkan kumpulkan gulungan yang sudah kalian buat. Nah anak-anak, sekarang gulungan ini Pak Guru acak ya. Nanti Pak Guru panggil satu-satu, kemudian kalian ambil 3 gulungan. Kalian bacakan suku apa yang kalian dapat pada gulungan ini dan sebutkan di provinsi mana suku itu berada. Pak Guru acak ya. Mulai dari Arya, silakan ambil 3 gulungan, kemudian bacakan suku yang ada di gulungan yang kamu dapat dan sebutkan provinsi tempat suku itu berada. Silakan maju. Suku Bali Aga. Di provinsi mana suku Bali Aga? Di Provinsi Bali. Ya, benar. Kemudian yang kedua, suku Betawi di Provinsi DKI Jakarta. ya, yang ketiga, Suku Donggo suku Donggo di mana? di NTB. Ya, benar sekali. Sekarang silakan Oke Fandi maju ke depan. Ambil 3, kemudian bacakan. Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua, Ada suku Sasak di NTB. ya tempat tinggalmu. Yang ketiga, Suku Akit di Provinsi Riau. ya benar sekali. Kemudian selanjutnya, ayo maju ke depan, ambil 3, kemudian bacakan. Suku Cirebon dari Jawa Barat. Ya, benar. Suku Baduy Provinsi Banten. Oke. Suku Lampung dari Provinsi Lampung. Ya, benar. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, Siti Salsabila, silakan maju. Suku Alor dari Provinsi NTT. Benar. Kemudian, Suku Samin dari Jawa Tengah. ya benar, suku Samin itu dari Jawa Tengah. Dan suku Gayo dari Aceh. Ya, benar. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang telah kita pelajari? Siapa? Baik, silakan Pak Wandi. Apakah makanan khas daerah termasuk juga dari keragaman sosial budaya? Ya, jadi makanan khas juga termasuk dari keragaman sosial budaya. Kenapa? Karena makanan khas ini juga menjadi salah satu ciri khas dari sebuah daerah. Misalnya di Lombok, makanan khasnya itu pecing, ya kan, identik dengan yang pedas-pedas. Sedangkan di Jogja atau Jawa, makanan khasnya itu tahu tek. Tahu tek itu seperti pecel, tetapi orang Jawa menyebutnya dengan tahu tek, ditambahkan tahu dan ditambahkan kecambah di dalamnya. Seperti itu. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru punya soal terakhir nih sebelum kita pulang ya.
Mari dikerjakan. Silakan. Silakan kumpulkan soal yang Pak Guru berikan beserta jawabannya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang keragaman, kemudian apa itu keragaman sosial budaya, faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Kita juga telah mempelajari tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat apa itu keragaman? Ayo, ada yang masih ingat? Jadi, keragaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. ya benar sekali. Contohnya ada apa? Suku bangsa, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Benar sekali. Kemudian sekarang apa itu keragaman sosial budaya? Ayo. Keragaman Sosial budaya adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Ya, benar sekali. Nah, sekarang buka buku kalian. Pak Guru berikan tugas ya. Tugas ini kalian kerjakan di rumah. Nah, silakan ditulis tugasnya. Carilah contoh. Sudah? Carilah contoh keragaman Ya. Sudah, carilah contoh keragaman budaya Ya. yang ada pada daerah tempat tinggal kalian. Sudah? Ya. Jadi tugas tadi dikumpulkan minggu depannya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu keragaman budaya. Baik, sekarang silakan rapikan buku kalian. Kemudian silakan ketua kelas berdoa dan pulang. Oke? Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita sama-sama berdoa melalui kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan anak-anak kalian boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Langsung pulang ya ke rumahnya, jangan main-main ke rumah temannya sebelum kembali ke rumahnya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.